Sebuah rumah dan musola di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat hangus terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kusolani, atau mau manggil abang nggak apa-apa lah ya. Balik lagi kita di channel Misteri Official, membahas mulai dari misteri, sejarah, dan budaya. Nah, kali ini ada kesempatan yang sangat spesial nih. Di samping saya ada narasumber yang masuk nih ke email kita. Jadi beliau ini sebagai seorang ustadz lah ya, bisa dikatakan. Nah, dan juga kepala sekolah juga iya, pengurus yayasan iya, udah banyak dah profesinya nih. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama dengan Ustadz siapa nih Ustadz? Dengan Ustadz Habibi. Oke, nah nih Ustadz Habibi di sini punya pengalaman yang menarik ya Ustadz ya. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung kita dengarkan aja nih pengalamannya kayak gimana. Silakan Ustadz. Untuk pengalaman yang terkait mengenai, kita akan membahas kronologis tentang awal kejadian kebakaran, tragedi kebakaran di tahun 2023 di Al-Abror tempatnya. Kebetulan yang terkena musibah adalah orang tua saya sendiri, Ibu Hajah Ustazah Nurjannah, dan kediaman yang rumahnya yang kebakaran. Dan kebetulan di situ juga ada Masjid Ar-Rahmah, yang dimana itu adalah tempat ibadah masyarakat dan kegiatan aktivitas sekolah yang berada di Yayasan Al-Abror. Jadi kronologis ketika insiden kejadian kebakaran itu, Abang Kus, jadi ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kupas. Yang pertama adalah misterinya, salah satunya kenapa itu bisa terjadi kebakaran. Ya, kita juga nggak ada yang mau ya. Benar, musibah. Yang namanya musibah itu kita tidak ada yang tahu, karena sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi kita selaku orang yang beriman disuruh cuman bersabar sama sholat ketika datang musibah, karena kita nggak ada yang tahu ada musibah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Jadi Allah akan menguji kepada kita ini berupa ketakutan, khauf, ju wal atas. Nah, itu semua hal-hal itu yang di luar kemampuan kita, karena semua adalah qada dan takdir sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa ngelawan takdir itu, kecuali hanya doa dan sedekahlah yang hanya bisa menghindari dari takdir tersebut. Adapun terkait mengenai kronologis tragedi kebakaran di Srengseng bertepatan di rumah orang tua saya, Umi Hajah Nurjannah, itu memiliki banyak kisah yang menarik. Yang pertama, jadi ceritanya begini Bang Kus. Awal mulanya itu jauh sebelum sebelum kebakaran di bulan Januari itu, saya bersama Umi dan jamaah. Di tahun berapa? Itu tepatnya tragedinya kebakaran di tahun 2023 tanggal 20 hari Rabu. Kalau nggak salah itu hari Rabu. Bulan Desember. Ya, bulan Desember. Jadi jauh sebelum kebakaran itu terjadi, jadi ngambil runut kebakaran itu sebelumnya itu.
Jadi saya itu sama orang tua ada cita-cita mau bikin ziarah ke Wali Songo. Ya, jadi alhamdulillah Allah berikanlah kemudahan untuk bisa ngumpulin jamaah berangkat ke Wali Songo. Itu jauh dari 5 bulan sebelumnya lah. 5 bulan sebelumnya untuk pemberangkatan ziarah kita kumpulin, namanya bikin tabungan ziarah. Sampai di mendekati 2 bulan itu saya duduk di rumah Umi lagi ngebahas mengenai ziarah. Selesai ngebahas ziarah kita ngomong begini nih, jadi enak nih Bi, kayaknya kalau rumah Umi nih dirapihin, dibongkar ya, jadiin baru, dibikin buat 2 lantai. Jadi begitu cita-citanya. Lagi cerita abis ngebahas ziarah. Jadi ngebahas ziarah itu kita mau titik-titiknya kemana aja nih, tempat ziarah yang akan kita datangi. Lalu kemudian setelah itu saya bilang lagi, Mi, kalau ada rezekinya insya Allah lah, mudah-mudahan kita bisa bangun. Cuman ya kembali lagi ya, Allah yang punya urusan. Ya kita mikirnya kan rezekinya kita belum kekumpul nih masalahnya. Pengennya juga masjid juga begitu Mi, kita bongkar bikin lantai 2. Cuman ya kita ngomong sama orang tua, namanya anak sama orang tua, kita bilang ya namanya kita punya cita-cita tinggi Mi, cuman yang menentukan juga Allah. Akhirnya tibalah posisi mendekati bulan Desember sebelum tanggal 20 itu. Jadi itu kayaknya berasa nggak ada apa-apa gitu. Biasa Kita aja berasa gitu, biasa-biasa aja. Kita silaturahim ke rumah Umi, sambil malamnya itu saya silaturahim ke rumah salah satu panitia jamaah yang mengumpulkan untuk ziarah. Jadi rapat terkait persiapan buat pemberangkatan ziarah nih. Jamaah alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih sebanyak 48 orang. Kita mau berangkat ukuran bis besar. Tujuan dari Sunan Gunung Jati, lalu kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, sampai ke Bali itu ke Habib Ali Bafaqih. Kita ngebahas itu runtutan apa namanya, rondon perjalanannya. Lalu kemudian setelah hari esoknya saya istirahat pulang, besoknya mampir lagi ke rumah Umi. Sampai di rumah Umi saya itu sama Umi kalau nggak salah silaturahim ke rumah Encing Kiai juga, Kiai Abdul Razak. Lalu kemudian setelah pulang itu posisi kalau saya ingat-ingat itu asar. Asar posisinya itu asar, saya sholat asar dulu. Selesai sholat asar saya pulang pergi ke rumah. Tapi itu nggak langsung ke rumah, saya pergi ke rumah teman anak saya Syakir, ya dia mampir, kita mampir dulu ke situ silaturahim sebentar, baru maghrib sampai di rumah. Nah kejadian itu posisinya antara maghrib atau kejadiannya isya lah kalau nggak salah. Selesai sholat isya, jamaah udah pada pulang, itu kejadiannya. Jadi selesai sholat isya, Umi saya lagi selesai zikiran, habis selesai sholat zikiran, lalu kejadian itu sangat cepat Bangkus, sangat cepatnya. Kenapa? Hitungannya nggak ada setengah jam, api itu membakar rumah Umi saya sama masjid yang ada di samping rumah Umi saya. Itu posisinya masjid berarti di samping gitu ya, berdekatan. Iya. Jadi ketika itu saya posisi udah di rumah. Pada saat sampai di rumah itu saya posisi sama keluarga, sama istri, sama anak mau makan. Dapatlah kabar ceritanya nih dari adik ipar. Lalu kemudian dikabari bahwasanya rumah Umi saya kebakaran. Kaget lah tuh saya. Cuman ya kita nggak panik gitu, karena kalau panik kita akan pasti dicampur dengan kebingungan dan
kekacauan pikiran. nggak bisa berpikir Ya, jernih lah ya. ya, kita nggak panik. Istri saya yang panik, malah kaget. Lalu kemudian saya buru-buru, saya yang sekiranya dekat sama damkar. Nah, kebetulan ada teman saya yang di daerah Puri, saya kabari. Lalu kemudian beliau merespon dengan cepat. Alhamdulillah, sebelum saya meluncur ke Labro, saya sudah kontak teman-teman saya dan adik saya yang bisa bergerak untuk manggil damkar. Lalu kemudian baru saya meluncur menuju ke Srengseng di rumah orang tua saya. Nggak sampai ke rumah, motor saya nggak bisa masuk karena orang udah pada nontonin di sana tuh, udah pada rame. Dan saya lihat juga tetangga-tetangga sudah pada panik. Ada yang ngeluarin tas, ada yang ngeluarin tas isinya pakaian dan sebagainya. Ya, saya nggak kacau lah itu. Udah kacau, pikiran juga saya juga udah nggak mikirin bagaimana. Yang ada saya pikirin, saya berusaha untuk melihat orang tua saya bagaimana keadaannya, adik-adik saya bagaimana keadaannya. Itu yang saya pikirin. Sama saudara-saudara sekeliling di area Al-Abror. Sampailah di tempat itu, saya melihat orang tua saya sudah alhamdulillah selamat. Semuanya, keluarga Umi saya, anak-anak saya, adik-adik Umi saya, adik-adik daripada saya tuh juga selamat, alhamdulillah. Saya lalu kemudian baru tuh masih melihat api masih besar. Nah, posisi lagi ngebakar, lagi jalan, saya ngelihat, jadi posisi itu belum nyampe ke ruang tengah. Posisi api itu ngebakar belum sampai ngejalar ke ruang tengah. Tapi yang kebakar itu adalah pertama ruangan depan dulu, ruangan daerah kamar saya, ruangan kerja adik saya, lalu kemudian ruang tengah. Api itu jalan lagi ke belakang, baru habis jalan ke belakang dia ngejalan ke dapur. Itu kayak ke bawah angin lah istilahnya, ke bawah angin. Tapi di situ Allah juga tidak diam. Kita juga bermunajat, doa. Ya, kita punya Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah kan, mintalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Ya, kita minta tolongan sama Allah karena memang kondisinya kita juga lagi bingung. Ya, kepada siapa lagi kalau bukan sama Allah. Allah yang memberikan kemudahan. Orang tua saya sambil berzikir, sekiranya apa yang bisa membuat ini redah. Yang saya pikirin, ya Allah, mudah-mudahan tidak bisa api itu nggak sampai ke tetangga-tetangga. Nah, karena kalau udah sampai tetangga-tetangga kita khawatir, ya kan? Cukuplah ya Allah, Engkau cukupkan di rumah umi saya dan di masjid aja. Jadi biar nggak kemana-mana. Lalu kemudian saya munajat kepada Allah, saya minta memohon pertolongan sama Allah. Alhamdulillah, alhasil itu api muter-muter di situ aja tuh, Bang Kus. Iya, api hanya jalan tuh setelah titik terakhir rumah itu masjid. Posisi padahal damkar belum ada yang tiba di lokasi itu ya, belum ada yang datang. Nah, itu kejadian damkar datang itu sudah lumayan lama juga. Gitu. Udah lumayan lama. Baru damkar datang dah tuh. Alhamdulillah, dengan adanya damkar itu sangat-sangat membantu untuk meredahkan api. Ya, karena damkar itu kurang lebih itu hampir 22 damkar kalau nggak salah yang saya ingat tuh. Luar biasa. Iya. Karena di tengah pemukiman mungkin. Iya, masuk ke tengah pemukiman, ada mobil-mobil damkar gede nggak bisa masuk dia. Jadi yang masuk itu damkar-damkar yang ukuran kecil, ukuran kecil. Tapi nyambung terus dari Gang Manggis, Gang Jambu sampai itu yang saya dengar dari masyarakat sampai ke Pengampuan. Ya, panjangnya itu. Iya, lumayan panjang. Disitulah saya berpikir maha besar Allah.
gitu, kemahabesaran Allah gitu. Baru saya melihat di situ. Inilah kalau Allah mau kun fayakun, terjadi maka jadilah. Jadi harta yang kita miliki sekejap mata, ukuran kurang lebih sekitar 15 menit nggak sampai lah. Itu semua dilelehkan sama Allah kalau Allah mau. Jadi apa yang kita banggakan di dunia ini, ya kalau kita kan suka ngisi dakwah nih Bang Kus. Siap. Iya, suka ceramah, ngajarin masyarakat kadang terkait mengenai musibah, terkait mengenai saya ngalamin sendiri ternyata. Iya, ngalamin sendiri itu namanya musibah itu. Iya, terus story nih teman-teman. Jadi pengalaman langsung pribadi oleh Ustadz ya. Nah, iya. Bagaimana musibah itu menimpa kita, kita ambil hikmahnya. Allah punya kuasa, Allah mampu untuk menghabiskan itu semua. Nggak ada yang kita bisa banggakan semua itu. Harta yang kita miliki nggak ada sedikit pun jadi kebanggaan buat kita, Bang Kos. Nggak ada yang jadi kebanggaan buat kita. Semuanya hilang. Kenangan-kenangan orang bersama orang tua saya pun yang tadinya kelihatan modelnya, posisi ruang tamunya, kamarnya, furniturnya, semuanya hilang. Mungkin ini salah satunya buat mengingatkan bahwa apa yang kita miliki tidak bisa kita banggakan untuk selamanya, bahwa segala sesuatu hanyalah milik Allah gitu. Maka akan kembali kepada Allah. Ya begitupun kita. Iya. Luar biasa. Luar biasa itu Bang Kus. Tapi di lain sisi Bang Kus, ada yang lebih menarik lagi di sini. Apa itu Ustaz? Hikmahnya daripada insiden kebakaran rumah umi saya dan masjid. Memang jauh 2 bulan sebelumnya yang saya tadi ceritakan bahwa saya sama umi saya punya cita-cita mau ngebongkar rumah. Sebelum insiden nih ya. Sebelum insiden. Udah ada rencana gitu. Ya, mau ngebongkar rumah sama mau ngebangun masjid. Cuman kita bingung caranya bagaimana, mulainya dari mana. Oke. Iya kan? Setelah saya setelah insiden kejadian kebakaran barulah saya, oh begini maunya Allah, mungkin ini caranya Allah. Kalau nggak begini saya nggak bisa kebangun. Benar. ada sisi begitu kan, ada komedinya sisi juga nih gitu ya. Jadi, ada sisi hal baiknya yang dimana kita ambil hikmahnya. Yang bisa kita ambil hikmahnya itu mungkin di balik sebuah musibah. Tidak semua itu benar-benar Allah tuh benar-benar murka sama kita. Bukan belum tentu kita, bukan menghukum kita. Bisa jadi yang di luar kemampuan kita Allah berikan dengan jalan seperti itu, Allah akan berikan yang baru. Baru setelah itu, setelah rumah orang tua saya jadi kurang lebih berapa bulan ya, 3 bulan ada. Oh itu langsung karena memang kebutuhannya Ustaz ya? Ya, rumah itu saya waktu kebakaran itu umi saya tinggal di tempat putri untuk sholat, perempuan untuk sholat. Oh berarti kalau digambarkan nih rumah Umi Ustadz berarti di sampingnya masjid, sini ada serambi untuk putri gitu ya? Buat perempuan yang sholat ya, jadi manjangnya ke samping. Nah Allah kasih tuh yang luar biasa, Allah sediain buat satu lokasi di mana buat umi saya sama adik-adik saya berteduh. Masih disisain? Masih disisain. Logikanya datang kan agak lama nih ya kan? Karena ya tadi harusnya udah bisa ngebabat itu. Soalnya isinya kan kayu semua itu. Ya. Masjid itu isinya plafonnya itu Bang Gus adalah kayu semuanya. Barang yang mudah terbakar. Berarti masih rangka atapnya itu masih kayu ya, semua. Belum logikanya harusnya itu kena merembet ke sana gitu ya. Harusnya merembet ke sana. Tapi Allah berikan tuh api, entah gimana ceritanya, itu kuasa Allah bukan kuasa kita. Nah, kita nggak bisa main di situ. Misteri ilahi. Misteri ilahi, betul. Allah puterin aja itu api di situ aja. Gitu. Lalu kemudian Allah sisakan satu tempat di mana buat umi saya berteduh di situ sampai beberapa bulan. Alhamdulillah itu tempat. Allah kasih bisa buat
Umi saya istirahat di Iya, situ. iya. Untuk evakuasi lah ya. Iya, buat evakuasi sementara. Sementara. Di lain sisi memang saya punya empok, ya empok saya juga nolongin untuk waktu awal-awal itu umi saya dan adik-adik saya dievakuasinya di rumah empok saya. Lalu kemudian baru setelah beberapa hari kita kita rapihin tempat yang putri, karena kan nggak mungkin bersih banget, bekas api, cipratan-cipratannya itu, debunya. kaca itu pecah, maka kita rapihin dulu dalamnya buat layak ditinggalin. Nah, alhamdulillah itu bisa layak ditinggalin sampai beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan baru kita Allah kasih kemudahan rezekinya ya. Kita kalau berpikir Bang Kus, nggak masuk logika. Iya, nggak masuk logika semuanya. Karena kalau kita hitung-hitungan, kalau kondisi ini rumah masih utuh, kayaknya mustahil mau bangun. Benar. Iya, mustahil mau bangun. Karena nggak tahu dia dari mana. bahasa gitu, nggak tahu dia dari mana. Tapi ternyata Allah kasih hikmah di balik itu semua. Allah mudahkan jalan kita, sama-sama keluarga itu berusaha untuk bagaimana caranya rumah Umi bisa kebangun lagi. Gitu. Yang dipentingin adalah tempat tinggal orang tua kami dulu. Kalau masjid istilahnya untuk off dulu masih bisa lah. Sambil nunggu dari jamaah mungkin ada yang nyumbang berapa rupiah gitu. Tapi ya kita utamakan supaya supaya terhindar daripada fitnah, ya kita utamakan masjid dulu. Allah berikan kemudahan, kita keluarga, adik saya patungan semua, umi saya adik-adik saya semuanya patungan, ada yang ngebantu dari saudara juga. Alhamdulillah rapilah. Ya nggak sekonyong-konyong rapi Bang Kus ya, semua pakai proses kan. Semua pakai proses. Satu kerugian kalau ditaksir berapa Ustaz? Aduh, saya nggak bisa ngitung angka Bang Kus. Yang jelas saya banyak bersyukur aja. Iya, cita-cita umi saya berhasil. Doa umi saya itu berhasil. Karena kita ngebangun yang sekarang itu bisa buat 2 lantai. Alhamdulillah ya Ustaz. Nah, besi bisa buat 2 lantai. Bahkan bisa buat 3 lantai strukturnya udah kita bangun. Hikmahnya itu karena bukan buat kepentingan umi saya sendiri, tapi memang kepentingan buat anak-anaknya waktu itu. Dan begitu juga masjid juga alhamdulillah sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mewah sekarang. Iya, jauh lebih baik, bangunannya lebih kokoh, siap buat 3 lantai. Kita pakai arsitek juga, arsitek saudara. Kebetulan beliau bisa membantu dan menolong kita. Alhamdulillah. Ini teman-teman mungkin bisa dari podcast Abang Kus sekaligus syiar juga. Alhamdulillah bagian jamaah laki-laki sudah rapih, tinggal luarnya saja. Tinggal bagian yang umi saya tempatin itu yang rencana kita akan renovasi lagi. Kita akan pugar, kita mau ratain sama seperti yang baru dibangun. Tapi hikmahnya itu jauh lebih keker. Ya, hikmahnya itu jauh lebih keker. Ini lebih layak lah ya. Lebih bagus insya Allah. Cuman memang caranya aja kadang kita. Kalau orang yang kayak saya ya. Duh, ini gimana ya gitu ya, ada-ada aja ya. Kadang nggak semua orang mungkin ya bisa menerima musibah. Itu dia, ya kan? Itu dia. Mungkin kalau Ustadz dengan ya alhamdulillah tadi dengan pengetahuan agama yang luar biasa gitu ya kan, Ustadznya lebih cepat pulih untuk bangkit. Ya. Berbeda kalau yang awam kayak saya mungkin lama mungkin ya Ustadz. Banyakan ini mikirnya doang tanpa action nih gitu kan kadang. Iya. Memang segala sesuatu setiap ada musibah pasti ada hikmahnya. Ya, tidak ada yang dimana Allah kasih suatu ujian kepada kita Bang Kus. Allah tidak akan melebihi daripada batas kemampuan kita. Pasti Allah memberikan ujian itu di bawah kadar kemampuan kita.
Kenapa? Allah tuh yakin menunjukkan bahwa, Abang Kus, kamu tuh bisa. Cuman begitu doang. Iya. Cuman kitanya aja yang kadang lemah. Gitu. Kadang kita sendiri yang lemah, terus kita putus asa, patah semangat, ya, patah harapan. Ya tinggal ngeluh dah sama Allah. Ngeluh aja. Ngeluh aja. Iya. Tapi alhamdulillah itu. Memang dibalik berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya pepatah itu. Tapi jangan diplesetin jadi dangdut ya. Iya, jangan. Ada lagu juga kan gitu. Iya, artinya setiap perjalanan emang ada perihnya dulu. Kita kalau mau nikmat segala sesuatu pakai proses. Gak enak tuh kalau tiba-tiba twing langsung naik di atas tuh. Naiknya cepat, turunnya cepat. Jatuhnya sakit. Kayak lift ya. Jatuhnya sakit. Benar-benar. Nah, saya juga dapat info nih ya di beberapa artikel yang saya baca tentang kejadian di 2023 lalu itu. Katanya ada yang hal di luar Nurul nih, Ustaz. Yang di luar nalar nih. Nah, itu Ustaz bisa share tuh apa aja tuh, Ustaz? Setelah pasca kejadian. Memang rumah umi saya itu adalah peninggalan almarhum daripada orang tua saya, Abuya Ki Haji Abdullah, di mana di dalamnya itu Bang Kus ada foto-foto kenangan bersama para ulama. Peninggalan beliau juga karena beliau suka membawa jamaah haji kalau di masa hidupnya. Nah itu suka namanya beli-beli barang-barang dari Mekah. Dulu kan zaman dulu itu di zaman tahun berapa ya? Tahun 80-90-an. Handphone belum secanggih sekarang kali ya Bang Gus ya? Belum. Ya. Jadi di zamannya orang tua saya dulu, zaman saya aja masih ngerasain. Saya masih ngerasain kaset. Ya, apa? Walkman ya. Bukan Walkman. Kaset pita. Iya. Pak kaset pita itu apa? Iya, Walkman ya? Dulu ada buat rekam Walkman tuh ya, pakai kaset ya. Iya, ya pakai kaset ya. Iya. Nah, itu orang tua saya bela-belaan beli kaset Syekh Sudais. Syekh Sudais beli satu satu kotak, satu jus. Satu jus, 30 jus. Ya 30 jus. Nah, itu yang di luar dugaan kalau di rumah orang tua saya, Allah berikan ada misteri yang luar biasa. Allah jaga itu kaset peninggalan orang tua saya. Kaset 30 juz itu aman. Kalau nggak salah Ustadz bawa ke studio ya? Ada. Coba. Ada. Ya nanti kita ini ya, kita tampilin ya itu dokumentasi aslinya kayak gimana ya Ustadz ya? Ya boleh, siap. Nah, salah satunya kaset, kedua foto kenangan orang tua saya ketika mengadakan acara tablik akbar. Ya kala itu kalau nggak salah ngundang Zainuddin MZ. Nah itu fotonya alhamdulillah masih Allah jaga, tidak tersentuh api. Lalu kemudian yang lain semuanya habis, Bang Kus. Ini tanpa sisa tuh ya? Nah, semuanya tanpa sisa. Tapi ada beberapa foto yang tidak terbakar, di mana foto itu orang tua saya bersama umi saya, ya Buye bersama umi saya. Yang kedua foto bersama guru orang tua saya, termasuk guru saya juga, Kiai Bunyamin, bersama Syekh dari kalau nggak salah ya dari Sudannya. Ya itu bersama orang tua saya itu lagi foto bareng di kediaman beliau kalau nggak salah, di kediaman Kiai Bunyamin fotonya. Itu utuh tuh ya. Itu alhamdulillah hanya kebakar pinggir-pinggirnya Bang Kus. Nanti bisa dilihat lah. Iya. Ya lalu kemudian juga ada foto-foto yang lain lah yang masih ini. Terus kemudian ada kitab. Cuman kitab itu entah kemana. Karena pas bersih-bersih banyak
ke Bintal ke sana kemari, akhirnya saya nggak temuin lagi tuh kitab punya orang tua saya, kitab Melayu. Oke. Kitab Melayu tuh itu nggak kesentuh, Iya. kejaga. Yang lain kitabnya habis. Oh, kitab yang lain habis. Yang lain kitabnya itu habis. kitab apa tuh, Ustaz? Kalau Ustaz ingat? Kitab yang saya ingat tuh namanya kitab Melayu, cuman tebal segini. Saya nggak tahu itu kitab apa, saya lupa. Cuma bahasa Melayu Bahasanya gundul Melayu, tuh ya. Melayu gundul, ya Melayu Arab, Melayu Iya. Arab. Saya sempat baca-baca gitu, cuman isinya kalau nggak salah terkait mengenai masalah ubudiyah, tentang ibadah, tentang masalah-masalah ibadah. Lalu kemudian juga ada buku catatan orang tua saya yang nggak kebakar, hanya kebakar ujungnya aja. Catatan diary atau apa ya, Ustaz? ya biasa orang tua saya namanya suka ziarah, suka silaturahim ke kiai-kiai. Nah, kadang ada catatan sedikit-sedikit gitu. Nah, alhamdulillah itu masih bisa terjaga. Itu yang alhamdulillah di luar logika itu nggak kebakar. Ya? Yang lain habis sampai rata itu bangkus itu masya Allah semuanya rata. Lemari habis, pakaian habis, kulkas juga meledak di dalamnya. Jadi ada 2 atau 3 kali ledakan besar. Itu kayaknya kalau nggak salah ada tabung gas, ya kan. Yang kedua kulkas kita ada 2 di dalam freonnya dia. Kulkas yang freezer. Tahu kan Bang Kus, kulkas yang freezer? Iya, yang full freezer sama kulkas yang biasa. Itu 2 kali ledakan. Wah. Nah, pas lama lagi meledak lagi. Ada kalau nggak salah 3 kali ledakan itu. Itu kalau ya sepengalaman saya ngelihat kejadian kebakaran nih Ustaz, ya maaf saya potong. Kayaknya pasti biasanya merembet. Apalagi ledakan gas kan daya ledaknya luar biasa ya. Nah, itu kan. Betul. Nggak, gas itu misal ukuran yang 3 kilo, apalagi yang 12 kilo lagi. Yang 3 kilo aja kan dia punya tekanan tuh, wah momentumnya tuh dem gitu. Kalau orang-orang ya tahu pasti. Itu ledaknya Bang Kus, ada berapa meter ya? Api nih saya umpamakan sekitar, kalau rumah tingginya berapa sih? Standar 3,5 sampai ujung meter. Sampai genteng? Ya 5 meter lah ya. Nah 5 meter. Itu ledakannya sampai naik ke atas. Itu kurang lebih sampai 10 meter adalah tingginya. 2 kali rumah. Gitu. Iya 2 kali rumah meledaknya itu. Itu saya mohon sama Allah. Mungkin doa-doa daripada guru-guru saya, doa-doa daripada orang tua saya, encing-encing saya ikut mendoakan. Alhamdulillah itu rumah Allah berikan apinya nggak kemana-mana motornya, hanya di rumah saya sama di rumah umi saya sama di masjid. Memang kita berdoanya, umi saya berdoanya, ya Allah, kebila mana api itu besar, biarkan api itu muter-muter di situ aja, hanya membakar rumah saya, rumah umi saya sama masjid aja, jangan sampai kena ke masyarakat. Ya walaupun kena wajar lah ya, namanya percikan api, api dikit aja kadang bisa melelehkan ini, apalagi api besar. Ada tetangga ada yang kena meleleh berapa berapa asbes yang harus diganti. Tapi alhamdulillah tidak sampai kena ke rumahnya. Itu aja alhamdulillahnya. Memang gitu. Kalau dimasukkan dengan logika kayaknya saya masih bentrok nih logika saya sebenarnya ya. Maksudnya masa iya ledakan yang hebat gitu kan, kebakaran yang dahsyat, dan kita tahu tim damkar yang ya karena tadi ya agak terlambat gitu Ustaz. Kayak kalau bukan pertolongan Tuhan ya, pertolongan Allah mustahil gitu ya. Karena memang segala sesuatu adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita diberikan ujian, kita hanya memasrahkan sama Allah. Cuman kita satu pesan daripada orang tua saya, guru saya, itu ketika kita ada musibah,
ada beberapa rangkaian doa yang kita perlu panjatkan. Ya salah satunya lewat azan. Lewat azan. Kalau itu saya azan 3 kali di situ. Saya minta dibantu sama Allah, sama malaikat-malaikat Allah, mudah-mudahan api itu hanya muter-muter di situ aja. Ya, lewat azan, dan kita perbanyak baca sholawat ya, dan istighfar tentunya. Karena memang itu adalah musibah. Kita mohon ampun sama Allah karena kita tidak luput namanya badan kita, diri kita dari dosa. Kita mohon ampun sama Allah atas kesalahan mungkin yang pernah kita perbuat. Ya udah, kita mohon ampun aja sama Allah. Mungkin salah satunya juga, mungkin nggak tahu doa dari saya yang diijabah, apa doa dari orang tua saya yang diijabah, atau doa daripada guru saya yang diijabah, kita nggak tahu. Cuma kita pasrahkan, kembalikan kepada Allah. Kita cuma minta, ya Allah, jangan sampai api itu keluar daripada rumah umi saya dan masjid. Udah itu aja mintanya, supaya tidak kena menjalar ke tetangga-tetangga. Cukup di kita aja. Ya kita itu. Dan ada insiden lagi juga Bang Angkus, ada yang lebih, ada yang di luar Nurul juga ya. Masjid Ar-Rahmah itu juga kan kebakar, ya kan. Ledakan itu, alhamdulillah juga Bang Gus. Posisi mobil orang tua saya kan biasa masuk di parkiran tuh. Pada saat itu umi saya habis pulang pergi persiapan buat ziarah, beli namanya kaos kaki, perlengkapan apa yang perlu dibutuhin, obat-obatan. Jadi ceritanya malamnya paginya parkir di lapangan. Nah, lapangan yang depan masjid itu. Nah, waktu itu kan belum ada awning. Nah, jadi parkir di situ. Itu alhamdulillah nggak kena itu, bangkus mobil. Terus kemudian rumah umi saya itu kan adik saya mau lamaran tuh bangkus. Mau lamaran itu Allah kasih duit yang ada di dalam tas itu utuh, nggak kebakar. Ada tasnya sama umi saya mungkin. Nah, itu uangnya kurang lebih buat ngelamar itu lamaran adik saya. Bawa duit lamaran buat adik saya. Berikut emasnya nggak kebakar. Sepaket itu ya? Sepaket. Duit emas, duit segepok, emas berapa gram, ya semua dijadiin satu di dalam tas. Itu utuh. Padahal tas itu ditaruhnya di dalam lemari. Yang lemarinya nggak ada, lemarinya udah nggak ada. Udah habis sudah. Iya udah habis kebakar. Semua termasuk baju-bajunya udah habis kebakar. Tapi Allah jaga itu. Itu yang dipikirin sama orang tua saya itu Bang Gus. Karena besok mau ziarah mah alhamdulillah udah berjalan diserahkan ke panitia. Iya kan? Jadi kita nggak repot, nggak khawatir, tinggal jalan aja kalau ziarah. Tapi yang udah khawatirin adalah gimana dengan emas, uang berapa gram, dan uang berapa gepok itu yang buat dibawa lamaran ke calonnya adik saya ini. Adik saya, masya Allah. Ternyata pas dikorek, dicari, tertimbun. Bagus, tertimbun, dicek lagi, dibuka, Allahu Akbar, utuh semuanya. Saya takjub, cuman bisa bilang alhamdulillah. Umi saya nangis ya. Akhirnya ada tuh. Waktu itu belum jadi istrinya Fudoli, masih calon. Itu datang kan, dia nyaksiin rumah umi saya kebakaran, dia nemenin juga, sama besan, sama calon besan waktu itu mah disebutnya. Lalu kemudian adik saya tuh sama calon istrinya disuruh ngitung duitnya, itu disuruh ngitung. Coba hitung, ada nggak yang kekurangan? Suruh hitung, langsung dihitung. Pas bagus, nggak ada yang kebakar sedikit pun, selembar pun nggak dikebakar. Itu padahal di dalam lemarinya habis, rumahnya apalagi habis. Ya kan.
udah nggak tersisa Nggak tuh tersisa, yang saya betul. lihat dari ininya kan, apa dari beritanya itu. Ya keren sih. Iya. Itu yang luar biasa yang kita nggak paham lah. Iya. Itu kuasa Allah. Lalu juga yang masjid juga Bang Gus. Yang masjid itu kebetulan kan masjid itu nggak ada banyak sekat-sekat kan ya, hanya kotak aja kan, hanya ada isi ampli, beberapa ampli sama Al-Quran. Oke. Al-Quran nih Bang Gus, ini semua habis nih, mau kebakar semua. Itu yang luar biasa, saya nggak ngerti itu gimana caranya. Itu gimana ceritanya? Al-Quran itu tengkurap, apa? Bukan Al-Quran, lemari itu tengkurap. Jatuh ke mana nih? Jatuh ke ubin, ke depan. Ya ibarat apa sih namanya lemari, tampak mukanya kan begini. Iya. Ya, dia jatuh ke depan. Das. Karena belakang tembok ya biasanya tuh. Nyender kan ke tembok biasanya kan. Okay. Lalu kemudian niban jatuh, tengkurap dia. Itu Al-Quran ketutupan tuh sama lemari. Kan lemari kayu. Lemari itu kayu Bang. Habis. Lemari itu nggak habis. Pinggir-pinggirnya aja dia kebakar. Dalam Al-Qurannya itu utuh. Ada beberapa Al-Quran yang kebakar pinggirannya. Ada itu di masjid, masih ada beberapa Al-Quran 2 atau 3 kalau nggak salah. Itu nggak kebakar. Makanya Allahu Akbar. Itu Allah lah yang punya kuasa. Allah jaga kitab-kitab Allah. Ya, Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah, Allah jaga di situ. Jangankan Al-Quran Bang Kus, ampli yang biasa dipakai buat azan, ampli itu kan ampli sama seperangkat buat gitu ya. Itu yang luar biasanya. Allah jaga nggak kebakar. Utuh. Hanya kena memuainya aja. Apa sih namanya tombol apa yang buat naik turunnya itu. Panas aja plastik. Ya, uapan panas itu. Tapi setelah dibawa sama tukang servis saya, dibilang sama dia, Ustadz, ini luar biasa Ustadz, amplinya nggak ngapa-ngapa, bisa dipakai lagi gitu. Bisa dipakai lagi. Yang saya udah itu masalahnya Bang Kus, itu baru dikasih sama jamaah. Iya, belum lama itu dikasih. Makanya ya Allah kalau udah karena mungkin buat azan ya. Kalau ampli dangdut udah habis kayaknya itu kebakar gitu ya kan. Ini bisa jadi nggak terlalu tegang nih ya kan? Bisa jadi cuman kita ya itu di luar logika lah istilahnya. Di luar logika yang dimana kita nggak bisa paham itu semua. Yang nampak, yang terlihat, zat yang membentuk gitu istilahnya, itu kalau dipakai buat nama Allah, buat azan, buat menyebut asma Allah, Allah jaga. Ya, barang yang dimana kita mungkin pakai buat ibadah, mungkin barang itu bisa jadi terjaga. Ya itu buktinya. Dimana foto yang terdapat ada orang-orang soleh, Allah jaga, nggak kenapa-napa. Kalau tadi yang saya tarik ya Seth, barang-barang yang utuh, kitab ya Seth, kitabnya juga tentang ibadah ya Seth. Iya. Terus foto-foto dengan orang soleh ya Seth ya. Dan terus juga Al-Quran ya Seth ya. Kalau yang dimaksud Al-Quran dan ampli, terus rumah satu lagi yang uang buat niat baik ya. Itu niat kan, ibadah kan? Niat ibadah terlama tuh. Iya. Intinya yang kebaikan nih Allah jaga gitu ya. Iya. Pokoknya kalau udah segala sesuatu didasari karena ibadah karena Allah, insya Allah kalau kita tarik semuanya karena Allah akan jaga semua. Betul. Cuman kita tidak bisa melawan apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Betul. Paling kita hanya bisa mengecilkan daripada takdir Allah yang harusnya. Dengan bersabar ya. Ya bukan dalam arti takdir itu kan harusnya kita kena musibah, mohon maaf nih, musibah kecelakaan, harusnya meninggal. Mungkin karena kita bersedekah sebelumnya. Tapi ini maaf korban jiwa gimana sih? Alhamdulillah, nggak ada. Alhamdulillah. Dilihat ada cuplikan videonya, mungkin nanti bisa ditampilkan. Itu dahsyat kan. Bangkus bisa lihat itu kalau nggak salah diliput juga, kalau nggak salah ya di beberapa news, media nasional
di beberapa media nasional. Itu nanti bisa dilihat di media. Cuman saya lupa medianya, kalau nggak salah ya, di detik.com tuh ada, lalu kemudian di news juga ada kalau nggak salah ya. Nanti bisa di browsing aja, insya Allah itu masuk kayaknya ada yang saya share, sempat saya share juga ada tuh. Nah itu jadi kronologis insiden kebakaran di rumah umi saya dan di Masjid Ar-Rahmah. Tapi memang segala sesuatu bisa diambil atau bisa dipetik hikmahnya. Betul. Ya. Iya, Ustaz. Nah, buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita kali ini dengan misteri yang agak berbeda dari sebelumnya, yang biasa kita penelusuran ataupun podcast bahas masalah hal gaib. Nah, ini juga musibah adalah salah satu hal gaib yang kita tidak ketahui kapan terjadinya, di mana, siapa, waktunya jam berapa, hari apa, tahun berapa, bulan apa, yang kita nggak tahu, dan itu hak prerogatif Tuhan kita masing-masing gitu. Nah, ambil yang baiknya dari obrolan kita dan hikmahnya, semoga menjadi pelajaran ke depannya untuk kita semua. Salam, pamit Ustadz, undur diri Ya. dari saya Kusolani dan bersama dengan Ustadz Habibi. Nah, satu lagi sebelum penutup, teman-teman, kalau ada yang mau ngelihat langsung nih update sekarang atau ada yang mau berdonasi, nanti kita cantumin aja, Ustadz ya. Boleh. Di boleh. Ini Masjid Ar-Rahman yang terdampak tersebut gitu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih.